Halo semuanya, hehe. Oke, kali ini kita ngebahas koneksi kamu dan dia ya. Bagi kalian yang terus terkoneksi, masih terkoneksi sama seseorang ya. Ini general reading, energi banyak orang yang punya spirit connection, spiritual connection. Jadi karena energinya banyak banget, so bisa cocok, bisa enggak ya. Bisa beberapa aja yang cocok, energi bisa vice versa, bisa terbolak-balik. Ini timeless, berlaku kapan aja. Mungkin ada yang udah merasakan, ada juga yang maju mundur waktunya. Jadi ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun sama yang maha kuasa ya. Kalau mau pembacaan tarot energi personal, keperluan pribadi atau konsultasi, hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Oke, kali ini temanya koneksi kamu dan dia, koneksi soulmate, twin flame gitu ya. Kita clarify energi divine feminine dan divine masculine ya. Sesuaikan kamu feminin atau masculine, tidak terbatas gender sebenarnya ya. Bisa aja feminin itu wanita, bisa juga sebaliknya, bisa masculine itu pria, bisa juga sebaliknya gitu. Oke, aku clarify dulu energi feminin ya. Oke, ini ada contentment, ada respect, ada winter, union, oke, rebirth, boundaries. Oke. So aku lihat di sini feminin ya. Beberapa dari kalian merasa sangat menggebu-gebu untuk fokus sama diri sendiri ya. Kamu sangat respect dengan hidup kamu, kamu sayang dengan diri kamu sekarang. Kamu udah belajar mencintai diri sendiri. Karena kamu sudah belajar mencintai diri sendiri, sudah fokus sama hidup kamu ya, beberapa kalian terlihat dingin ya. Mungkin ada di antara kalian yang sekarang pasif. Kamu ngerasa ya gak terlalu merespon orang-orang toksik di sekeliling kamu, termasuk dia ya yang terkoneksi terus sama kamu. Beberapa feminin jadi dingin sama masculine. Kamu merasa ya sudah cukup lah kekecewaan yang ada selama ini. Jadi kamu tuh kayak respectnya ke diri kamu aja. Kamu merasa ya, aku tuh harus bangkit, aku harus mengembangkan hidup aku harus memperbaiki masa depan aku harus menaikkan level hidup aku. Karena ya beberapa kalian gak mau lagi disepelekan, gak mau diremehkan, gak mau disakiti gitu. Ada di sini yang sudah awakening, ada yang terbangun spiritualnya, jadi lebih tahu tujuan hidup, jadi lebih tahu bagaimana misi jiwa kamu, jadi tahu bagaimana siapa diri kamu dan hal-hal apa yang bisa kamu lakukan di hidup ini gitu. Jadi mungkin ada di antara kalian yang udah masa bodoh ya dengan masculine gitu, ada yang udah bodoh amat gitu. Ya cuma di hati tetap masih cinta, karena nggak mudah memutus koneksi spiritual gitu aja gitu ya. Beberapa kalian pasti mengerti kalau kita bisa aja bilang kita harus melepas, kita harus move on, kita harus melupakan, tapi kan move on itu nggak semudah yang kita kira. Apalagi manusia itu nggak sama. Ada yang proses melupakannya itu singkat, ada juga yang butuh waktu berbulan-bulan, ada yang butuh waktu bertahun-tahun. Jadi beberapa kalian masih berharap ya berharap gitu, kayak iya sih
Gue sekarang fokusnya sama kehidupan gue, fokus kerjaan, keuangan, studi, atau ya fokus aja lah sama keluarga, sama orang-orang yang peduli sama gue. Tapi ya jauh dalam lubuk hati sih masih ngarep, masih kayak ya kalau ada keajaiban si maskulinnya berubah, kalau maskulinnya suatu saat menjadi lebih baik, kalau maskulinnya suatu saat buka komunikasi, ya kenapa enggak gitu ya. Kenapa enggak ya, gue ladenin gitu ya, gue respon lah. Mungkin ada yang merasa bahwa penantian itu masih ada, berharap itu masih bisa gitu. Dan beberapa ada juga yang ngerasa kayak ya suatu saat mungkin kita bisa bertemu menyelesaikan semuanya, atau ada juga yang merasa ya suatu saat kita dipertemukan dengan versi terbaik kita. Mungkin kamu mau kembali juga di saat dia sudah lebih baik, tapi kalau dia belum menjadi lebih baik ya kamu masih nggak mau. Gitu sih. Oke. Jadi kayak ada yang merasa ya nggak mau sih basa-basi, kalau datang pergi males gitu ngeladeninnya. Tapi kalau benar-benar dia hadir lagi membawa banyak kebaikan, ya kamu respect gitu, kamu respon. Oke, kita lihat tarotnya ya. Wah, Six of Chalices, Six of Wands, ada The Lovers, Queen of Wands, The Hermit, Ten of Swords. Oke. So, Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius, Aquarius, Gemini, Libra. Yang kuat ini ada Virgo, Gemini, kemudian Cancer sama Pisces mungkin ya. Tapi bisa energi aja. Nanti kita lihat lagi energinya yang muncul. Aku lihat energi dia itu, maskulin itu selalu muncul ya dalam setiap nafas kamu. Ini ada yang udah berusaha banget ya, pengen melupakan, pengen melepas, tapi sulit memang. Beberapa kalian fokus untuk melangkah ke depan, fokus untuk memperbaiki kehidupan, fokus sama orang-orang yang peduli ke kamu, tapi ya memang gak semudah itu sih, marimar ya. Ada yang kayak iya sih, kayak masih ingat-ingat lagi momen indah sama maskulin, meskipun banyak hal yang mengecewakan, kamu masih kecewa sama maskulin, tapi ya kamu lihat juga ke hati nurani kamu kalau maskulin ini juga ada kebaikannya. Jadi ya kadang muncul lah rasa kangen, rasa rindu, atau ini vice versa, mungkin kamu merasa kamu sedang dirindukan oleh dia, karena kamu tuh ngerasa kayak gue lagi happy nih, gue lagi sibuk ngerjain sesuatu, tapi kok gue ngerasa kayak ada orang yang ingat sama gue, ada yang rindu sama gue. Nah, gue ngerasa si maskulin inget deh, atau kayak kangen ya sama gue gitu. Karena kan perasaannya segitu, perasaan dirindukan itu bisa dirasakan ya, terutama bagi kamu yang sangat intuitif gitu, yang sudah mempertajam intuisi kamu, yang sudah spiritual gitu. Dan aku ngelihat kamu ngerasa kayak ya nggak perlu lah berbuat banyak lagi, nggak perlu terlalu menggebu-gebu lagi, karena kamu sudah berusaha memberikan yang terbaik, udah banyak berkorban selama ini. Jadi ya kamu berharap aja ada kesadaran diri dari si maskulin untuk benar-benar menyelesaikan urusannya sama kamu, atau kayak kamu berharap ya aku udah ngelakuin banyak hal, aku udah berjuang, berkorban, ya sekarang tinggal kamunya gimana, mau berjuang untuk aku atau enggak.
kamu mau perjuangin aku atau tidak gitu ya. Itu sih. Dan kamu sebenarnya berharap dia memberikan komunikasi yang baik, kamu berharap dia mau bicara baik-baik gitu. Cuma ini ada energi kayak beberapa kalian udah males memantau dia, si maskulin ya. Beberapa dari kalian itu jadi kayak udah mulai biasa aja juga, lebih seperti ya nggak usah lah terlalu berharap biar nggak terlalu kecewa gitu. Ada juga yang kayak mungkin aku harus berhenti kali ya nge-stalking dia, mungkin aku harus berhenti kali ya kepoin dia di media sosial, atau ada yang kayak ya dikurangin aja lah dulu ya stalking dia di sosmed, karena stalking dia di sosmed juga makan hati. Dia tuh di sosmed itu bener-bener kayak ada yang pasif, ada juga yang belagu gitu ya. Jadi kamu tuh ya sebel sih kalau lihat media sosialnya. Jadi beberapa kalian cuma kayak ya cek energinya aja lah di tarot gitu. Nonton tarot, reading tarot. Nah, mungkin lebih seru kali ya ngecek energi di tarot daripada lihat di media sosial. Gitu. Makanya ada yang pernah komen, aku pernah baca di video aku yang mana gitu ya, lebih enak stalking di tarot daripada stalking di sosial media. Ya mungkin ada yang ngerasa bahwa ya di sosmed itu kan juga banyak kepalsuan ya, di sosial media itu mungkin banyak yang palsu. Jadi ya yang benar-benar mau lihat sesuatu yang real, yang nyata, mau lihat sesuatu yang benar-benar ya berdasarkan energinya, itu sih memang melalui tarot gitu. Karena kalau tarot kan membaca energi itu nggak bisa bohong. Kita lihat sekarang energi maskulin ya, maskulin. Oke, ini card to the world. Thinking man, the thinking woman. Wah, mirip ya. Ada yang mirror, twin flame ya, yang kuat. Woman holding a coin, anxiety, and then ada walking away. Wah, ya. Jadi si maskulin ini dia punya dunianya sendiri ya untuk kamu. Jadi bagi kalian yang melihat maskulin ini kok fine-fine aja, baik-baik aja, ya mungkin kamu ngelihat media sosialnya, atau kamu lihat tampilan dia, atau dari orang yang terhubung dengan dia, ya kamu merasa ini orang kayak selau gitu ya, dia tetap kayak fokus sama hidupnya. Mungkin kamu ngelihat ya dia tetap melakukan aktivitasnya sehari-hari, masih melakukan hobinya, melakukan kerjaannya, studinya, atau sama orang lain gitu ya. Mungkin beberapa ada yang gitu. Cuma dia itu punya dunia sendiri loh tentang kamu. Mau kayak gimana hidupnya sekarang, mau sama siapapun dia tuh punya dunia khusus untuk kamu. Apa sih maksudnya kayak gitu? Ya, bisa aja raga dia, badan dia, fisik dia itu dekat dengan orang, sama orang, tapi hatinya itu seluruhnya buat kamu. Gitu. Ada memang orang seperti itu loh. Pintar banget menyembunyikan perasaan. Pintar banget memalsukan dirinya ya. Dia tahu nih sebenarnya siapa yang connect banget dengan dia. Dia tahu kalau feminin connect banget sama maskulin.
kalian ada dalam koneksi yang sama, tapi ya gitu, membohongi diri sendiri. Mungkin demi harga diri, demi gengsi, demi naikin ego. Ya dia kayak pengen menunjukkan, gua nih hebat loh, gua bang jago. Ya gua ini jago lah. Nah dia ngerasa gitu. Jadi dia berusaha lah menunjukkan yang terbaik. Mungkin apa yang dia upload di media sosial itu ya luar biasa, pamer A, B, C sampai Z. Merasa kayak, apa itu karma? Kayaknya nggak ada di karma gitu. Dia nggak ngerasa menerima karma. Dia malah merasa ya, lo perhatiin aja hidup lo, jangan-jangan lo kali yang kena karma. Nah begitu. Jadi ada orang yang seperti itu ya, mungkin kurang mengerti banget seluk-beluk tentang karma gitu. Beberapa kalian kan memang ada yang masih hidupnya biasa aja, karena kan untuk bangkit, untuk memperbaiki hidup itu kan gak mudah. Beberapa kalian itu harus banyak kerja keras, menjalani berbagai proses untuk bisa menjadi sukses. Tapi orang ini malah ya kadang begitu, menganggap kamu sebelah mata, merasa bahwa ya gak ada tuh karma. Gue gak ngerasa menjalani tabur tuai, buktinya gue sekarang baik-baik aja, gue bisa kok sama yang lain, materi gue lebih banyak kayaknya sama yang lain, atau ya gitulah. Benar-benar toxic. Masih toxic memang gitu. Jadi ada rasa sepele dia tuh merasa ya, emang kamu tuh udah gimana sekarang. Beberapa kalian kan ada yang belum menemukan sosok baru, ada juga yang masih belum bahagia sama yang baru, ada juga yang mungkin belum berhasil dalam kehidupan. Cuma dia kurang mengerti kalau namanya orang mau berhasil itu kan harus mau diproses. Nah dianya mungkin instan ya, dia tuh mendapatkan materi keberlimpahan mungkin instan. Ada di sini yang mereka ya memang karena harta orang tua bisa berjaya, memang karena mereka ya caranya instan, mungkin karena ada orang lain yang bisa melengkapi materinya, atau kayak ya jalan yang dia tempuh jalan yang instan gitu. Jadi ada angkuhnya ya, arogan gitu. Itu sih. Tapi ada juga ini beberapa maskulin yang dia menutup diri karena dia malu. Dia menutup diri karena dia tuh ya benar-benar malu lah menghadapi kamu. Jadi ada kan orang yang menghilang, sulit lah dicari tahu infonya. Itu memang dia kayak lagi ini aja, insecure banget ya, lagi gelisah juga soalnya hidupnya belum berkembang gitu. Ada juga yang memang kamu tahu lah dia itu nggak bahagia. Jadi karena kamu tahu dia nggak bahagia, dia insecure jadinya. Dia merasa kayak ya lo tau lah hidup gue gini-gini aja, atau kayak ya jangan-jangan ada yang berubah drastis ya. Kamu tahu keadaan dia itu berubah 180 derajat. Dia tuh sekarang benar-benar jadi orang yang krisis ya. Ada yang krisis keuangan, ada krisis mental, krisis kebahagiaan, seperti itu. Kayak yang pernah aku utarakan. Seseorang yang belum menghampiri kamu itu bisa aja karena dia merasa belum pantas gitu ya. Jadi ada ya yang kayak dia itu jadi sulit kembali ke kamu. Bisa aja sulit kembali ke kamu karena kamu sekarang lebih baik, lebih bagus kehidupannya. Kalau dia masih kayak ya mungkin semakin berantakan. Ada juga yang kayak dia angkuh banget di awal, tapi sekarang semua itu berubah. Bumi ini kan seperti roda berputar. Kamu yang dulu di bawah, sekarang di atas ya. Di atas enak nggak? Gitu. Jadi ya begitulah ilustrasinya. Oke. Jangan julid ya, itu bercanda. Kita lihat tarotnya.
Ya, Judgment. Queen of Cups, the Emperor, King of Wands, Knight of Cups, Magician. Oke. Ya. Ini ada Pisces, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sagittarius ya. Ada Capricorn, Taurus, Virgo. Yang kuat Aries, Scorpio, Taurus ya. Cancer. Oke, jadi orang ini apa ya? Ya mungkin akan muncul energi dia merasa ya karma itu ada gitu. Atau beberapa waktu ke depan dia akan menyadari sih kalau karma itu real ya. Apa yang ditabur itu yang dituai gitu loh. Ada mungkin di sini yang apa ya? Karma connection, karma relationship ya, karmic relationship. Ada yang ini twin flame tapi toxic banget. Jadi ya ngebayar karma terus sampai benar-benar bisa berkaca satu sama lain untuk berubah menjadi lebih baik. Ada juga yang memang ya kita harus toxic dulu. Jadi kalau lo udah berubah, dianya udah lebih baik, baru bisa menjadi soulmate gitu ya. Karena soulmate itu kan saling membahagiakan. Jadi setelah dia tahu begitulah tidak enaknya menuai perbuatan buruk, orang ini apa ya, mungkin hanya sebagian kecil yang menyadari kesalahan gitu. Ada juga yang kayak suatu momen, ada suatu waktu menyadari semua kesalahan, tapi habis itu naik lagi egonya gitu. Jadi kalau orang yang masih naik ego gitu, big ego banget, itu belum bisa menjadi soulmate kamu. Masih ya seperti ini masih situasi kondisinya. Ada orang yang seperti itu memang ya. Dia tahu siapa yang dia cintai. Dia tahu sama siapa dia harus menebus kesalahan. Tapi menjaga harga diri itu juga perlu, Marimar ya. Gitu Ferguson. Jadi ya demi menjaga harga diri, menjaga eksistensi, menjaga ya pride, ego kita, gengsi lah gitu ya. Dia tuh malah merasa ya manusia di dunia ini gak kamu aja. Jadi ada yang bisa dicintai lagi, ada yang bisa digoda lagi, ada yang bisa tergoda lagi, atau ya dia merasa ada yang lebih menarik sih dari kamu. Memang kan di atas langit masih ada langit, cuma ya begitu. Mungkin beberapa dari mereka ada dalam naungan magic ya, 1, 2, atau 3 orang. Ada pengaruh magic, pengaruh ilmu hitam, atau ya memang dia ini toxic. Bisa juga dari garis keturunan keluarganya sifat seperti ini, dominan banget gitu. Ada orang yang memang seperti itu, entah karena salah didik dari lahir, atau dia itu di keluarganya itu garis keturunan ke atas itu kayak memberi karma buruk ke dia. Jadi dia tuh orangnya ribet banget, payah banget, sulit banget berubah gitu. Jadi sebenarnya dia bersikap payah, bersikap ribet kayak gitu, bersikap toksik kayak gitu ya, itu sebenarnya mungkin karma dalam hidupnya ya, entah dari orang tuanya, dari leluhurnya. Jadi ya kalau kita mendalami seluk-beluk seseorang yang sangat toksik itu banyak banget sebenarnya faktornya ya. Aku lihatnya seperti itu. Cuma bersyukurlah ya, kalau kamu di-link sama orang seperti ini, itu tandanya kamu manusia yang kuat,
kamu diizinkan Tuhan untuk menjadi seseorang yang secara langsung ataupun gak langsung bisa membuat energinya perlahan berubah gitu. Ada yang butuh waktu lama memang ya, ada yang harus jatuh bangun terus menghadapi orang ini, ada yang ya harus bertahun-tahun lamanya. Cuma kalau kamu terlibat dalam karma situasi di hidupnya, kalau kamu terlibat dalam karma situation di dalam hidupnya, ya itu tandanya kamu kuat, kamu tuh bisa membawa dia lepas dari situasi karma itu. Beberapa kalian bisa melaluinya nanti ya, karena ada di antara kalian orangnya sabar ya, di antara kamu tuh ada orangnya yang kayak ya masih tetap berdoa supaya orang ini berubah menjadi lebih baik. Ada juga yang benar-benar kayak percaya kalau mukjizat itu ada ya, suatu saat ada keajaiban, suatu saat orang ini bakalan benar-benar mendapatkan hidayah. Jadi ketika dia benar-benar mendapat hidayah, yang dia ingat itu adalah kamu sebenarnya gitu. So nggak perlu kita merasa sedih ya, merasa kenapa ya harus berurusan dengan orang kayak gini ya. Ketika kita berurusan dengan orang seperti ini bukan berarti karena kita jahat ya, terlepas dari kita punya karma juga atau enggak, tapi ya kamu menghadapi orang kayak gini ya tandanya kamu mampu menjadi alat yang dipakai Tuhan untuk membantu dia lepas dari karma buruknya gitu ya. So kalau aku lihat sih orang-orang yang bersabar, orang-orang yang mendoakan baik-baik ya, yang mengampuni, yang memaafkan, itu akan menerima banyak kebaikan kok. Jadi ya mungkin kamu belum bisa union dengan dia karena dia belum bisa menjadi yang terbaik, tapi saat dia sudah menyelesaikan semua karma, dia tuh sudah membereskan hal-hal toksik dalam hidupnya, membereskan urusan sama orang lain ya, saat itu dia bisa keluar dari situasi karma. Dan dia bisa keluar kan sebenarnya karena kamu tujuannya nanti gitu. Oke? Kita lihat dari sini. Listen with your heart. Physical thoughts. Okay. Embrace your emotion. Spend quality time together. Have patience. Nah, relationship patterns. Oke. Jadi kalau aku lihat ya, coba dengar kata hati kamu ya. Dengarkan apa yang ada dalam hati kamu ya. Seburuk-buruknya orang ini, seburuk-buruknya maskulin terhadap feminin, pasti maskulin itu juga ada kebaikannya, dan itu juga perlu diperhitungkan ya. Tapi jika kamu merasa sudah tidak kuat, sudah tidak tahan, ya nggak apa-apa, kamu lepaskan. Lebih berpasrah aja sama Yang Maha Kuasa. Kalau memang dia jodoh kamu, kalian pasti bisa bersatu gitu. Beberapa kalian di sini memang sebaiknya perlu untuk bersabar ya. Tapi kan ada yang merasa ya kesabaran itu ada batasnya, sampai kapan harus lebih bersabar gitu kan. Cuma aku pernah lihat ada yang komen ya di video aku. Ini komennya bagus juga sih, statementnya. Ada yang komen bilang gini, kalau ada yang bilang kesabaran itu ada batasnya, itu tandanya belum bersabar. Kalau dipikir-pikir iya juga ya, ngerti gak sih? Ada yang komen waktu itu, kalau kesabaran itu kita rasa ada batasnya, kita merasa
nggak bisa terus-menerus bersabar, ya itu tandanya memang belum bersabar. Karena kesabaran itu sebaiknya memang tanpa batas gitu. Ada yang pernah komen kayak gitu ya. Ya dia komen aja kalau yang benar-benar bersabar itu memang tanpa batas kesabarannya gitu. So di sini disarankan orang-orang yang bersabar itu tidak sia-sia kok ya. Orang-orang yang penuh kesabaran, penuh dengan kebaikan, mau memaafkan, mau mengikhlaskan. Ya aku sih ngelihat banyak ya hal-hal baik yang bisa dituai nantinya. Bahkan beberapa sudah merasakan. Mungkin ada di antara kalian yang sekarang jadi kayak dikelilingi orang-orang baik. Kamu merasa sudah tidak terhubung lagi dengan orang-orang toksik. Tuhan dan semesta menjaga kamu dari orang-orang yang gak baik. Ada juga di antara kalian yang dikasih kelimpahan rezeki, dilancarkan karirnya, kerjaannya gitu. Itu kan juga merupakan berkah dari kesabaran kamu. Itu buah dari kebaikan kamu selama ini. So, lebih kayak memahami tujuan dan maksud semesta. Lebih kayak memahami kehendak yang maha kuasa. Kalau ini semua terjadi bukan sebuah kebetulan ya. Ini tidak kebetulan terjadi. Semuanya ini benar-benar ada maksud dan tujuan dari Tuhan, pencipta alam semesta, yang benar-benar mau membawa kamu dalam perjalanan spiritual. Karena ya tidak semua orang loh bisa tertuntun ke arah yang lebih spiritual. Mungkin kamu adalah salah satu orang-orang yang terpilih ya. Kalian itu adalah orang-orang terpilih yang benar-benar layak untuk mengalami perjalanan spiritual. Karena kamu tuh orang yang pantas mungkin diselamatkan supaya mengalami proses awakening, proses menjadi jiwa yang baru, proses menjadi jiwa yang lebih baik. Dan ini tidak hanya tentang hal-hal duniawi ya, tapi bisa dibawa juga ke akhirat. Kalau kamu sudah menjadi orang yang lebih baik, orang yang benar-benar terlahir baru, itu ya mudah-mudahan ya kamu bisa membawa kebaikan ini sampai kamu ke akhirat nanti. Jadi kalau kita sudah benar-benar memahami bagaimana proses perjalanan spiritual di dunia ini ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang layak untuk bisa memasuki surganya nanti gitu ya. Oke. So ini ya video kali ini tentang koneksi kamu dan dia, soulmate, twin flame, koneksi spiritual. Oke? Ini bisa vice versa, bisa beberapa aja yang cocok. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.